Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke ya, alhamdulillah sekarang saya orderannya itu banyak banget. Jadi untuk kawan-kawan yang menjahit sepatu di saya yang lama banget itu mohon maaf karena saya benar-benar orderannya banyak banget dan saya harus membagi waktu untuk membuat konten, untuk mengerjakan ini juga ya. Makanya kadang pengerjaannya bisa menjadi lama. Oke ya, tidak usah terlalu lama-lama. Di kesempatan video kali ini saya akan meng-share atau eh, membuat tutorial ini ya, menginformasikan tentang sepatu baru ini. Oke, langsung saja simak di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini saya sudah di meja pengerjaan ya, karena agak silau, jadi kadang kalau saya balik sepatunya, warnanya menjadi berubah seperti ini ya. Sebenarnya warnanya merah seperti ini, tapi karena terpantul cahaya matahari, jadi agak pudar ya. Tapi ini sebenarnya warnanya merah, merah seperti ini. Oke, dan apa yang akan saya bahas tentang sepatu ini? Sepatu ini punya outsole seperti ini ya. Tentunya kawan-kawan tahu sepatu ini baru dan tentunya bukan barang original ya. Tentunya kawan-kawan sudah tahu ya kalau ini bukan original ya. Dan outsole-nya seperti ini. Dan outsole yang model seperti ini saya di lapak saya itu ada dan sama persis ya. Ini cuman ukurannya beda. Bullnya itu sama persis. Cuman warna atasnya beda ya. Ini oranye, yang ini hitam. Bullnya sama, warnanya hijau stabilio. Dan apakah yang akan saya konfirmasi tentang sepatu ini? Ini adalah sepatu baru. Yang akan saya share itu adalah kapan kita harus menjahit sepatu baru. Oke, ini saya lepaskan dulu tali-talinya sambil nanti saya bercerita. Ini sudah saya kasih jalan benang ya. Kalau sudah saya kasih jalan benang seperti ini, tandanya ini mau dijahit. Bang, itu baru, kenapa harus dijahit? Iya, walaupun ini baru, sepatu ini tetap harus dijahit karena ini bukan sepatu original. Kalau sepatu yang original itu menunggu sekitar ada yang mengelupas sedikit di bagian outsole dan uppernya. Tapi kalau sepatunya bukan sepatu original, itu lebih baik dan wajib dan harus langsung dijahit. Karena kalau nanti sudah mengelupas, itu mengelupasnya akan panjang, tidak seperti yang original. Bang, dan apakah kalau dijahit langsung dijahit itu akan merusak? Sebenarnya enggak, malah akan lebih memperkuat sepatu ini karena sepatu ini bukan sepatu original, tentunya lemnya itu kurang kurang kuat ya kalau dibandingkan dengan sepatu yang original. Makanya saran saya kalau kawan-kawan membeli sepatu yang bukan original, lebih baik langsung dijahit. Tapi kalau yang original, tahan dulu sampai ada yang mengelupas sedikit. Kalau ada yang bilang lagi, kenapa harus beli yang nggak original? Ketika kita mampu beli yang original. Sebenarnya kalau kita mampu, kita bisa membeli dua. Yang satu yang original, yang satu yang bukan original. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk buat gantian. Ketika kita memakai di lapangan-lapangan yang basah, yang tidak mendukung ya, yang bisa merusak sepatu, kita bisa memakai sepatu yang bukan original ya.
Jadi sepatu yang original itu nanti kita bisa pakai di lapangan-lapangan yang bagus, yang tentunya lapangan yang tidak merusak sepatu. Jadi kita bisa gunakan sepatu-sepatu yang bukan original seperti ini untuk dipakai di lapangan-lapangan yang kotor maupun berbatu atau berkerikil. Dan tentunya sebelum dipakai atau setelah membeli itu langsung dijahit biar keawetannya tidak kalah dengan yang original. Ini saya sambil menjahit. Saya memakai benang nilon nomor 12 warna hitam. Jadi di sini selain saya memberi tutorial tentang cara menjahit juga insya Allah saya akan memberi tentang hal-hal atau edukasi yang penting untuk terkait sol sepatu ya. Yang tentunya itu berdasarkan pengalaman dan apa yang saya tahu. Saya tidak mau mengada-ngada kalau ngomong, itu sesuai pengalaman yang selama ini saya ketahui. Dan informasi juga, kalau kita menjahit sepatu atau sepatunya itu dijahit, berarti siap-siap bahwa sepatu kita itu nanti akan berlubang ya. Siap-siap sepatu kita nanti akan berlubang. Yang tentunya dari lubang tersebut air ataupun ketika hujan pasti akan masuk ke dalam sepatu. Bisa diakali dengan dikasih lem lubang-lubangnya ini. Tapi bukan lem G ya. Kalau lem G bukannya lubangnya menutup, tapi malah benangnya nanti yang kaku dan rusak. Ketika dibongkar nanti akan susah. Kalau mau disol ulang tidak bisa. Kalaupun bisa hasilnya sangat jelek. Dan informasinya adalah seperti tersebut. Jadi sepatu yang sudah dijahit atau disol pasti bagian outsole-nya ada yang bolong-bolong dan bolongnya itu tidak satu. Terus kalau masalah rapi atau bagusnya, ya lebih rapi yang nggak dijahit ya. Kalau nggak dijahit kan sepatunya terlihat rapi, tapi kalau sudah dijahit pasti ada bekasnya ya. Dan saya sebagai tukang sol sepatu adalah tugasnya membuat sepatu ini lebih kuat ya, tidak bisa membuat sepatu ini lebih rapi ya. Jadi kalau kawan-kawan menginginkan sepatu ini menjadi kuat dan rapi, itu saya tidak bisa. Saya hanya membuat sepatu ini lebih kuat. Tapi jahitan saya usahakan serapi mungkin. Bukan berarti dijahit menjadi jelek, itu enggak. Cuman benangnya terlihat dan bekas-bekas solderan seperti ini akan terlihat ya. Makanya saya menyarankan untuk sepatu yang baru dan original itu jangan dijahit dulu, nunggu ada yang mengelupas. Karena yang original itu lemnya pasti awet dan bahannya juga pasti lebih baik. Dan ketika jebol pun biasanya nggak langsung jebol semua, biasanya bertahap. Pertama biasanya jebol paling 1 cm, nanti
tambah 2 cm, 3 cm. Jadi bertahap. Tapi kalau sepatu yang bukan original, ketika jebol langsung lebar, bisa sampai 5 cm. Dan kalau sudah jebol terlalu lebar atau terlalu panjang, itu dijahit atau kalau dibawa ke tukang sol sepatu, hasilnya tidak bisa mengembalikan seperti semula. Walaupun aslinya seperti semula, tapi tidak bisa mengembalikan seperti semula. Makanya sebelum jebol, kalau sepatu yang bukan original, langsung dibawa ke tukang sol. Dan agar pengerjaannya rapi, kita harus menyesuaikan warna outsole dengan warna benang. Tapi ini sebenarnya dikasih warna Stabilio juga cocok sih. Sebenarnya saya rasa itu lebih, kalau pengen keren ya, kalau pengen terlihat keren malah cocok dikasih warna Stabilio. Kalau pengen keren malah sebenarnya dikasih warna seperti ini di pinggir-pinggirnya justru lebih keren ya. Seperti ini di pinggir-pinggirnya justru lebih keren. Jadi warna ini akan cocok dan sinkron dengan warna woolnya atau setutnya, dan juga di atasnya itu hijau muda. Jadi cocok ya, karena ada motif-motif hijaunya masih cocok. Ini justru akan malah terlihat keren sebenarnya ya. Tapi itu semua tergantung yang punya ya. Tapi kalau yang punya tidak request apa-apa, tidak minta apa-apa, saya tetap menggunakan warna benang yang sama dengan warna outsole. Tapi kalau yang punya sepatu itu konfirmasi minta benang dengan warna lain, baru saya memakai benang dengan warna lain. Tapi saya rasa kalau untuk biar kelihatan lebih keren, sebenarnya cocok pakai yang Stabilio ya. Jadi ada motif garisnya nanti. Ya kawan-kawan coba aja ya kalau ada sepatu yang seperti ini, sepatunya poolnya hitam, terus setutnya itu warnanya beda, atau poolnya itu warnanya beda. Kalau poolnya merah, bisa pakai benang warna merah ya. Saya rasa itu hasilnya bagus. Dan yang terjadi adalah ketika sepatu ya, sepatu itu original, sepatu bola atau sepatu apapun, itu semakin original sepatunya, kita menjahitnya semakin susah. Tapi kalau sepatu biasa seperti ini, kita dengan mudah dan ringan menjahitnya ya. Karena bahannya juga lentur dan tidak keras. Jadi semakin original sepatunya, itu dijahit akan makin susah. Beda dengan sandal. Kalau sandal malah yang original itu dijahit gampang. Tapi kalau yang bukan original malah susah banget. Oke, dan kalau kawan-kawan menemukan channel YouTube koleksi sol sepatu ajaib, itu juga channel saya. Di sana saya memvideokan tentang koleksi-koleksi atau barang-barang yang saya punya ya, yang saya gunakan untuk perbaikan sepatu di lapak sol sepatu ini. Jadi kalau yang di sini itu tentang tutorial dan edukasi untuk sepatu atau sandal. Kalau di sana lebih ke barangnya. Jadi kalau kawan-kawan ingin memiliki sesuatu yang nantinya digunakan untuk sol sepatu, silakan kunjungi channel tersebut karena di sana saya akan bagikan barang-barang yang saya gunakan di
lapak ini atau di kios ini. Ini sudah nyampe depan. Ini adalah bagian yang paling susah kalau kata orang yang masih belajar. Udah agak melengkung ya walaupun masih baru. Ini walaupun ada logo Nike-nya, tapi outsole ini bukan outsole original ya. Sepatunya juga bukan original sih. Ini ya, nggak ada tipenya sama sekali. Dan ini juga ada lambang Nike-nya ya, sama. Oke, jadi itu yang bisa saya share ke kawan-kawan. Intinya kalau sepatu bola original jangan dijahit dulu, nunggu lepas sedikit. Kalau sepatu yang bukan original harus langsung dijahit ya sebelum dipakai. Oke ya, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.